Oke, jadi kali ini gue akan bikin video yang sedikit berbeda. Ya, di sini gue akan analisa ya posisi yang gue punya pribadi ya, yaitu Bank BCA. Dan kita akan lihat comparable analisisnya antara BCA, ya kan? Kita lihat juga Mandiri dan juga ntar kita lihat BRI. Kenapa gue pengen bikin video seperti ini? Karena gue percaya ya konsep dimana kalau gue mau kalian semua itu ngerti, ya, lebih baik untuk gue tunjukin cara framework berpikirnya gitu. Gue nggak pengen cuman ngasih ikan, cuman gue pengen kalian ngelihat gimana caranya gue mancing gitu. Jadi nonton dulu nih, caranya mancing itu gimana, gue lebih baik ngajarin kalian mancing, ya, dibanding gue kasih ikan, lu bisa makan sekarang, tapi ntar lu nggak bisa makan lagi, gitu. Fungsinya juga ketika lu bisa belajar untuk menganalisa sebuah bisnis, kedepannya ketika lu punya bisnis-bisnis lu pribadi, itu akan lu lebih ngerti gitu loh. Cara ngelihatnya seperti apa, ya, cara menganalisa seperti apa. Dan ini pribadi juga akan gue dokumentasikan ya selama mungkin ya 10 sampai 15 tahun ke depan gue bisa balik lagi ke video ini dan gue lihat nanti pikiran gue ya di 2026 ini terhadap suatu perusahaan A, B atau C itu seperti apa dan akankah tesisnya terbukti di masa depan gitu kan. Dan gue selalu punya pandangan investasi yang sebenarnya lumayan mirip dengan Warren Buffett ya. Dimana gue ketika gue build sebuah posisi, gue nggak terlalu banyak keluar masuk, gue nggak terlalu banyak overtrade, senjata gue cuma satu gitu kan. Waktu. Nah, dari waktu apa yang gue hasilkan ya itu compounding. Dan menurut gue compounding sendiri itu adalah hal terbaik yang pernah ada di dunia. Ya. Jadi gue sarankan teman-teman semua, lo yang baru pertama investasi, coba untuk bikin tabel compounding gitu. Karena compounding itu benar-benar kayak keajaiban dunia ke-8 gitu kan. Ketika misal lu punya uang 100 juta, ya kan. Ketika lu bisa compounding dia di 10%, dia kan jadi 110 juta ke depannya. Ketika lu bisa 10% lagi, ini dia akan gulung terus ke bawah ya. Jadi konsepnya compounding itu seperti bunga berbunga. Nah, ketika kalian bisa melakukan ini selama misalnya kita lihat 30 tahun ya. Ini uang kalian akan sekitar kalau gue nggak salah 17,5 kali ya. Jadi uang ibaratnya 100 juta rupiah, kalau lu compounding 10% selama 30 tahun ya. Itu akan menghasilkan uang 1,7 miliar. Nah, gue inget pertama kali gue bikin tabel compounding seperti ini, otak gue kayak, wah gila uangnya bisa sebanyak itu. Gitu. Kadang kalau gue ngajarin teman-teman gue juga, oke lu bikin tabel compounding dulu, itu akan jadi hasil yang luar biasa. Gitu. Itu akan bikin kalian mau investasi. Karena gue lihat banyak kesalahan orang yang bilang, oh investasi untuk orang kaya. Salah ya. Investasi itu justru mulai pas lu nggak punya duit. Ketika gue mulai investasi, gue compounding nggak 100 juta, gue compounding 2 juta rupiah. Jadi modal investasi gue itu pertama cuma 2 juta rupiah. Ya. Gue nggak punya uang 100 juta, gue nggak punya uang seperti sekarang. Tapi karena gue compounding, ya, dan gue tambahkan terus. Gitu. Jadi saran gue untuk teman-teman yang baru mau mulai investasi, ya, yang mulai gitu dengan uang yang kalian punya mau 200 ribu, jangan ibaratnya berkecil hati. Ya. Saran gue gini, buat lo yang mau mulai investasi, kayak gue dulu mulai, gue nggak cerita ke teman-teman gue gitu, oh gue investasi dengan 2 juta. Lu diem-diem aja, lu compound selama 15 tahun, nanti ketika hasilnya udah besar ya baru lu tunjukin gitu. Jadi nggak perlu validasi dari siapa-siapa, mulai aja dulu, pakai apa yang lu punya. Dan dulu itu gue selalu belajar sama praktisi ya, praktisi yang gue pelajarin yaitu kalian udah tahu semua namanya Warren Buffett. Dan di sini gue kan analisa nanti ya salah satu emiten yang gue disclose di sini kayak gue punya posisi di emitennya. Dan gue bukan ibaratnya analis ya. Kalau misal kalian lihat ada orang kerja di sekuritas, misalnya gaji 30 juta dia jadi analis. Dia itu cuma digaji untuk menganalisa sektor yang dia punya gitu. Misalnya dia analis perbankan, dia analisa perbankan, dia digaji gitu. Apakah dia punya sahamnya belum tentu gitu. Apakah dia punya posisi belum tentu. Cuman gue selalu percaya konsep namanya skin in the game ya. Jadi kalau orang ngomongin sesuatu, dia punya skin in the game nggak? Gitu. Dia atau cuma analisa doang. Gue paling nggak percaya gitu analis lihat ini begini. Kebanyakan teori ya. Kalau kita langsung praktek aja dan kalian bisa lihat di sini ya. Jadi ini banyak diberitakan gitu ya. Posisi gue signifikan gitu. Dan sektor yang gue dari dulu punya ibaratnya circle of competence. Ibarat kalau kita main baseball gitu kan, titik pukulnya itu di mana? Titik pukul gue tuh gue selalu suka dengan perbankan ya. Gue jadi belajarin perbankan tuh kira-kira udah belasan tahun ya. Dari gue umur 14-15 itu gue pelajarin banget sektor perbankan. Buffett pun terkenal ya dengan beberapa posisinya dulunya Wells Fargo dan juga Bank of America yang heavily dulunya sebelum sekarang ya, sebelum dia invest di Apple, di Chevron dan lain-lain itu very heavily invested di financials. Nah, kita akan lihat ya sebuah bisnis. Kita sebutnya bisnis
bank. Nah, untuk sebuah bisnis itu bisa bekerja, ini gue akan gambarin kalian bisnis itu kalian anggap seperti benteng ya. Ini mungkin gambar benteng terjelek yang kalian lihat di hidup kalian kali ya. Mungkin benteng. Nah, anggap bisnis itu seperti benteng. Ketika lu punya benteng, ya kan, banyak orang yang akan mau serang benteng lu. Jadi dibutuhkan konsep namanya economic mode. Ya. Jadi kalau di benteng itu biasanya ada parit nih kayak gini, oke? Terus ini ada jembatannya di sini, ini ada pintunya kan. Nah, gini. Benteng itu biasa gini, dan pintunya ini Pak, ini bisa ditarik-tarik nih, bisa ditarik ke atas jadi orang nggak bisa masuk. Nah, ini ada paritnya semua. Nah, parit ini namanya apa? Ini namanya mode, ya. Atau di bisnis kita sebutnya economic mode. Ketika lu punya parit yang membentang luas, itu akan makin sulit untuk bikin orang nyerang bisnis lu. Lu pengen bikin restoran, ya. Economic mode lu apa? Oh, mungkin chef lu jago masak. Tapi orang bisa ngambil chef lu. Gitu. Jadi apakah itu economic mode yang kuat? Belum tentu. Nah, kita akan bedah nanti bisnis bank dari konsep ini. Gitu. Ya, kita sebut dengan economic mode. Jadi di bisnis yang perlu lu cari itu cuma satu, economic mode. Kenapa Warren Buffett nggak suka dengan saham-saham komoditas misalnya? Karena komoditas nggak punya economic mode. Siapa yang bisa jual batu bara lebih murah, dia akan menang. Gitu. Sama, siapa yang bisa jual nikel lebih murah, dia akan menang. Jadi nggak ada di sana nilai tambah. Ya. Economic mode-nya nggak ada. Kita akan belajar ya, bisnis benteng bank itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Benteng bank itu kan sederhana ya. Dia dapat duit dari orang, lalu dia bisa landingkan dengan rate yang lebih tinggi. Ya. Jadi misalnya dia dapat duit nih, terus dia kasih bunga 3%. Lalu dia landing. Duitnya dikeluarin, di landing misalnya harganya 10% gitu. Maka 7% ini akan jadi namanya net interest margin NIM. Ya. Dia akan mendapatkan keuntungan di sini gitu. Jadi konsep bank itu sangat-sangat sederhana. Dia butuh duit, dia kasih duit ke orang, ya. Tengahnya itu keuntungan dia, dan ini angka yang terkenal banget di bank, yaitu net interest margin. Nah, net interest margin ini, itu biasanya kita bisa lihat economic mode-nya dari mana? Dari satu angka, ya. Namanya current account dan saving account. Atau disebutnya KASA kalau analis bank. Nah, KASA ini apa sih? KASA ini adalah dana murahnya. Jadi makin murah bank dapat suatu dana, dia akan bisa portable net interest margin-nya. Misal dari 5%, 6%, 7% gitu. Jadi di sini kita akan analisa, di sini kita lihat BCA, BBCA, kita akan lihat BMRI, dan BBRI. Untuk melihat mana yang punya economic mode. Satu angka yang gue paling suka di sini adalah KASA. KASA ini economic mode yang paling kuat, ya. Karena makin murah bank dapat suatu dana, dia akan bisa makin besar spread-nya untuk net interest margin-nya. Jadi KASA ini apa? KASA ini adalah uang yang di luar dari misalnya dia time deposit tadi. Itu uang yang ngendap di rekening-rekening kalian. Ketika kalian dapat gaji nih, current account dan saving account, nah itu rekening uang yang mengendap yang bisa dipakai sama banknya. Jadi BCA itu di berapa? BCA itu di 82%. Ya kan? Nah, ini Mandiri baru naik nih. Ya, belakangan ini baru naik. Tapi secara historis sebenarnya biasanya 65, 70, 75. Sekarang ini lagi bagus banget di 79%. BRI ini 65%. Artinya apa di sini? Yang menang clearly BCA, dananya paling murah. Nah, BRI ini kenapa divaluasi murah sama market? Orang banyak bilang, oh tapi BRI under value, dia murah, dia PR-nya lebih kecil. Itu orang-orang yang nggak mengerti analisa. Kenapa BCA di value lebih mahal dibanding bank-bank lain? Karena ini, dia punya KASA yang 82%. Dan 82% nanti gue akan tunjukin di model gue, kita akan forecast, dia ini akan naik gitu. Dia nggak akan turun, tapi dia akan naik. Kenapa? Karena BCA punya internet banking, semua orang pakai gitu. Di sini ada switching cost gitu. Untuk orang susah gantinya. Mandiri ini naik karena dia internet bankingnya juga lagi gencar ya, live-in. Ya. Kalau kalian tanya ke orang-orang, pakainya paling banyak mana? Misalnya My BCA ya kan, klik BCA, pakai live-in atau pakai Brimo, ya kalian udah tahu jawabannya yang paling banyak dipakai yang mana gitu. Nah, BRI ini 65% artinya apa? 35% dari BRI itu dananya bukan dana murah. Ya, dana murah itu dana yang di rekening kalian. Sedangkan kalau dananya mahal ibaratnya itu dana yang dia pakai namanya time deposit, deposito. Dia harus bayar ke orang 35% di sini. Nah. Ya ini simple ya, gue bikin coba kayak anak SD dengan bahasa yang paling sederhana. Jadi kalau kita lihat sekilas seperti ini ya, ini mungkin kelihatan kecil ya, tapi kalau kita ngomongin kayak 130 sampai 150
basis point BPS. Ketika bank itu punya aset misalnya 1.500 triliun, ini perbedaannya, itu net profit bisa beda, kalian tahu nggak seberapa? Belasan triliun. Belasan T. Jadi bedanya 130 sampai 150 basis points di aset 1.500 triliun. Itu belasan T keuntungan. Ini yang bikin memang waktu itu BCA itu bukannya net profitnya paling besar. Ya. Kita semua tahu waktu itu BRI, sekarang Mandiri. Tapi ke depannya BCA akan paling besar. Kenapa? Karena dia bisa punya dana yang paling murah. Ya, kuncinya bank ini di kasa. Makanya kalau kalian lihat ya, pengusaha paling hebat di Indonesia yaitu Antoni Salim. Beliau itu masih punya 1% ya dari BCA. Dari zaman dulu ketika dia take over sama Jarum Group, dia masih punya 1%. Kenapa? Karena dia tahu economic mode ini. Lalu kita akan lihat ketika lo punya perusahaan, gimana sih caranya perusahaan bertumbuh? Perusahaan itu bertumbuh dengan memiliki yang namanya laba ditahan, ya kan? Jadi kalau perusahaan itu menghasilkan net profit, misalnya perusahaan itu profit, ya kan? Itu bisa dipakai buat apa aja sih kalau perusahaan level TBK ya? Satu, itu lo bisa pakai buat laba ditahan. Laba ditahan. Lalu dua, lu bisa pakai untuk apa? Lu bisa pakai untuk share buyback. Buyback. Tiga ya bagi dividen. Oke. Nah, ini banyak orang yang nggak ngerti gitu. Konsep dari dividen ini sebenarnya apa? Dividen itu kan pembagian dari profit. Ketika lu udah nggak tahu ngapain, lu baru bagi dividen gitu. Sedangkan misalnya contoh lu punya perusahaan ya, lu punya perusahaan 1 miliar. Dia ngasilin duit misalnya 100 juta. Itu kan opsi lu. Dari keuntungan 100 juta itu untuk lu tarik ke pribadi lu sendiri terus lu foya-foya. Atau 100 juta tadi lu pakai untuk invest di bisnis lagi supaya bisnis bisa 2 miliar. Ya. Itu pilihan gitu. Nah, orang tapi banyak yang suka untuk narikin dividen seperti ini, ya. Kalau Mandiri dan BRI gue ngerti karena itu memang ada kebutuhan, ada mandat dari negara untuk melakukan seperti itu. Cuman kan kita lihat nih, kenapa dari ibaratnya laba ditahan ini BCA juga bisa menang. Nah, kita kan bilang juga di sini retain earnings saja, ya. Emang BCA itu tidak sebesar itu. Kalau kita lihat BRI, dividen yield-nya kalian cari mungkin bisa sampai 10% kalau di harga sekarang ya. Mandiri bisa 5%, ya kan kemarin sempat 8%. BCA itu kalau di harga sekarang ya gede juga, tapi 5% gitu, lebih kecil. Cuman yang menarik di sini laba ditahan ya berapa persen? Kita lihat di sini ya, dari laba ditahan dari BRI. BRI bagi berapa tadi dividen, yield-nya adalah 10% ya. Jadi ketika lu berinvestasi 100 juta, lu dibalikin 10 juta sama BRI. Cuman itu berapa gitu? Dari earnings yang di retain. Itu 85% dari profitnya dipakai. Mandiri itu 78%. BCA itu cuma 65%. Ya. Jadi dari 5% yield-nya BCA, dia cuma pakai 65% dari laba bersihnya dia. Sisanya dipakai di mana? Diinvestasikan balik ke bisnisnya. Nah, ini akan terefleksikan di mana? Kita akan terefleksikan kita lihat di return on equity. Nah, ini yang paling penting dari bank sebenarnya. Buffett biasanya selalu bilang, kalau lu mau lihat bank ya, simple ya. Lu lihat bank itu nggak macam-macam dilakukan di balance sheet-nya, terus kita bisa lihat return on equity yang bagus. Return on equity-nya berapa kalau BCA? BCA itu historically bisa 22 sampai 24%. Ini historis ya gue bilang ya. Bukan angka pasti tapi historis. Mandiri itu sekarang masih bagus ya. Itu kita bisa lihat 18 sampai 20. Dan ini sebenarnya juga 18 sampai 20 ini bank luar biasa. Kenapa? Karena net interest margin di Indonesia itu memang tinggi ya. Kita kan bisa lihat dari segmen loan-nya kemana. BRI itu kebanyakan ke micro retail. Kalau kita lihat Mandiri itu kenapa lebih risky? Karena dia lebih banyak di korporat. Sedangkan BCA itu upper middle. Ya. Retail upper middle, dia korporat juga punya lebih balance. Piramida loan-nya itu balance ya. Ibarat BRI, dia akan fokus banget di mikro. BCA itu dia lebih upper middle kalau kita lihat retailnya. Dan return on equity yang tinggi ini artinya apa? Ketika lu punya bisnis ROE 24%, gua taruh 100 juta, artinya dia bisa menghasilkan 24 juta di dalam bisnisnya, ya. Jadi ini mesin uang. Bisnis yang punya ROE ini 22-24%, ini mesin uang, gitu. Cuman ini akan flow gitu, dari dia punya dananya murah, ya kan dia bisa lending dengan rate yang lebih bagus, dia bisa simpan earnings, dia nggak punya mandat dari negara untuk bagikan dividen, dia bisa meng-capture return on equity yang lebih tinggi, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, consumer bank itu selalu jadi winner, ya, di semua negara. Consumer bank itu selalu jadi winner dengan bisnis yang laba bersihnya paling tinggi. Kita kan analisa saham, kita lihat bisnis gitu loh. Kita bukan cuma lihat grafik, chart kayak anak kecil. Itu anak SD, adek gue bisa pakai krayon gitu dulu, tulis bisa begitu. Yang sulit adalah gimana? Menganalisa bisnis apa adanya. Ya. Dengan data dan fakta yang kita punya. Indonesia itu negara dengan penduduk keberapa? Keempat terbesar di dunia. Dan di sini gue akan kasih tunjuk ke kalian kenapa ini akan jadi faktor yang dominan ya. Ini mungkin banyak yang nggak percaya, tapi kita akan lihat skenario di 2045. Ya.
Karena gue bilang tadi, gue beli suatu bisnis itu bukan cuma buat setahun, buat 2 tahun, gue nggak peduli harga saat ini berapa, harga tahun depan berapa, gue nggak peduli ya. Gue maunya compounding, dia sambilnya bagi dividen kecil ke gue nggak apa-apa, dia punya laba ditahan besar, return equity besar. Karena lu kalau tawarin gue bisnis return on equity 24%, pasti gue masuk gitu ya. 2045 kita akan lihat ya. Negara nanti yang punya populasi terbesar di dunia kan kita udah tahu siapa aja ya. Jadi winner dari GDP-nya kita udah tahu. Satu tuh siapa ya. Kemungkinan yang jadi one of the biggest winner ya, kita pasti tahu ekonomi China yang menang. 2 itu kemungkinan India. 3 itu US dan 4 itu Indonesia. Nah, kalau sekarang kita ngomong sekarang nomor 5 kan kalau dari kita penduduk Pakistan, tapi Pakistan kayaknya ekonominya nggak sebagus mereka. Nah, dari sini kita bisa lihat gitu loh. Selain dari US, pemenang di setiap negara itu bisnis apa? Cina kita lihat ya, nomor 1 tuh ICBC ya. Ini bank. Kita juga lihat Construction Bank of China. Bank of China. Kita lihat ada apa lagi di Cina. China Agricultural Bank. Ini bank ya. Jadi perusahaan dengan laba bersih tertinggi ini sekarang ya. Ini bank, dan bank. Ya. Kalau India kita pasti tahu di sini ada Reliance kan, Reliance punyanya Ambani. Kedua, ada yang tahu State Bank of India ya. Bank of India, ini bank. Ini HDFC ya, besok 3. Ya. Jadi bank. Oke. US, nah kalau US exception, kalau kalian tanya sekarang itu paling tinggi apa laba bersihnya, jawabannya 1 Google. 2 itu kalau US Microsoft, MSFT ya. Ketiga baru Nvidia. Nah, Indonesia kalian udah tahu ya, kalau Indonesia gampang. Sekarang Mandiri, BRI, BCA. Ya, yang kita udah bahas tadi. Oke, kita hitung banknya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dari 4 negara dengan populasi terbesar di dunia, populasi besar, ini banknya sebanyak ini. Jadi bisnis yang menang tuh, ya kalian bisa lihat sendiri. Kecuali US ya, karena dia kan ada AI, ada teknologi, ada Google, Microsoft, sama Nvidia. Cuman di luar 3 ini ya, basically, practically the winner is bank. Jadi kalau kalian mau ibaratnya proxy of Indonesian economy, ketika 2045 kita GDP keempat, keluar belinya bank. Gitu. Even kalau lu lihat Pakistan sekarang, nomor 1 kalau gua nggak salah oil and gas, yang kedua itu United Bank, bank juga itu Pakistan. Nah sekarang kita udah lihat ya, kita tadi udah lihat apa namanya, ibaratnya competitive advantage kan gue udah jelasin tadi ya. Competitive advantage di sini. Ini adalah economic mode-nya, jadi nggak perlu banyak-banyak gitu angkanya. Cuman nggak sesimpel lu ngomong kayak price to book 1 juga, itu ngawur juga gitu loh. Karena nggak begitu. Jadi kenapa bank itu ada yang price to book-nya lebih murah, lebih tinggi? Karena 3 ini. Ini yang di value sama analis beneran gitu loh. Bukan kayak PB1 terus lu beli bank, itu salah. Kadang ada yang emang murah karena dia emang lebih jelek kualitasnya. Paham? Ketika kita lihat di sini ya, kita akan masuk ke metode valuasi. Nah, gimana sih caranya valuasi lu kalau diajarin mungkin di CFA dan lain-lain? Bank itu banyak macam. Ya, ada dividend discount model, ada Gordon Growth model. Kalau kalian yang masih baru-baru kan belajarnya discounted cash flow, itu tapi anak kecil. Kita akan pakai yang paling simple banget ya. Jadi cara gua analisa bank selama belasan tahun itu selalu pakai namanya relative valuation. Kita lihat ya, konsensus dari analis luar itu rata-rata dari 34 analis ya, 9.800 gitu. Ini konsensus ya. Oke. Menurut gua ini simple banget. Lu tinggal lihat book value per share-nya dari BCA berapa. Ya, lu tinggal lihat book value per share BVPS. Nah, ini lu cari berapa? Misalnya 2.300 ya. Ini lu tinggal kaliin pakai relatif dia punya PI ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah standar deviasi, rata-rata BCA misalnya di 4 sampai 5 kali PB. Sekarang dia 2 sampai 3 kali. Lu tinggal kaliin ya book value per share-nya dengan price multiple yang standar, misal kali 4. Gitu. Itu lu langsung dapat kira-kira gambaran valuasi kasar gitu kan. Dengan ini aja kita hitung-hitung bego, kita anggap BCA di 10.000 gitu. Dan apakah itu harga yang jauh dengan harga sekarang? Nah, kita akan masuk ke konsep yang namanya margin of safety atau MOS kita sebut sini ya. Ini gue akan coba gambar 5 tahun ya, 5 tahun saham BCA ini dari otak gue nih, gue bentuk bener ya. Cuman kira-kira kayak gini kan.
5 tahun dia turun lah ya. Kira-kira biasanya seperti ini, oke. Tapi di dalam sebuah harga, ini adalah disebutnya price. Oke, ada juga yang namanya fair value. Ini yang tadi kita hitung pakai valuasi, fair value. Yang analis juga hitung di 9.800. Ini analis satu dunia, bukan gue ya. Ketika fair value terjadi, ya, dia begini nih. Nah, ini bisa gini. Oke, ya. Jadi perhatikan, ada namanya price dan ada fair value. Ketika ini terjadi gap di sini, ini namanya MOS atau margin of safety. Ibarat lu nyebrang truk, lu kan lebih berani kalau misalnya lebih jauh gitu gapnya. Ya, untuk mengkalkulasi MOS-nya berapa, kalian tinggal gampang, tinggal pakai price. Price sekarang berapa? 6.450 ya kan? Dan fair value tadi kita simpel aja biar gampang hitungnya 10.000. Nah, jaraknya berapa ya? Kalian gampang kan, tinggal 10.000 kan kurang 6.450 bagi 10.000. Jadi 35,5%. Jadi margin of safety 35,5%. Oke? Ya. Ketika lu punya bisnis diskonnya segini, lu mau beli atau enggak? Gitu. Gue cuma lihatnya gini ya. Jadi kalau gue salah ngitung 10.000, let's say dia di sini pun nih fair value-nya, gue masih ada gap-nya ini. Ini namanya margin of safety nih. Misalnya dia cuma ke 8.900 deh. Tapi gue kalau belinya cukup dalam diskonnya, gue udah untung. Nah ini yang dapat keuntungan di pasar modal dari Benjamin Graham, Charlie Munger, Warren Buffett. Orang-orang paling kaya di dunia, Chris Hohn, kalau kalian TCI Fund Management, semuanya pakai ini. Kalau kalian lihat ada yang ngajarin pakai yang apalah begitu, itu ya biasa kebanyakan teori gitu ya, kebanyakan teori. Ini yang paling banyak dipakai di dunia, sama orang-orang paling sukses di dunia yang gue tahu juga semuanya pakai ini. Ya. Dilihat diskonnya, intrinsic value seperti apa. Jadi untuk valuasi biasanya kita akan pakai 3 case ya untuk valuasi tadi. Jadi kalian udah ngerti konsep margin of safety, kita akan bikin bear case, base case, sama bull case. Ya, jadi karena investasi itu cuma game semua probabilitas. Bear case-nya itu berapa? Bear case-nya dia nggak pernah naik, dia dari 8.000. Ya, itu bear case-nya. Base case-nya berapa tadi? 10.000. Ya, anggap bull case-nya 12.000. Oke. Jadi kita lihat probabilitasnya berapa. Oh, bear case kemungkinan mungkin 25%. Karena misalnya mungkin orang nggak percaya, investor asing nggak percaya dengan kondisi ekonomi domestik kita. Tapi kita bisa lihat di sini, base case-nya kemungkinan besar terjadi gitu. 50%, 25%. Nah, jadi kalian tinggal sizing posisi kalian sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing, apakah bear case yang terjadi, base case atau bull case. Jadi cara valuasi gitu, nggak bisa cuma lu patok satu harga kira-kira segini. Lu harus bagi gitu, probabilitas dan juga persentase terjadinya sebuah prediksi gitu. Jadi ketika lu jadi seorang investor, itu sangat haram untuk lu nyalain orang lain gitu. Karena lu tadi bilang, orang Indonesia kan banyak punya pikiran ya, saham itu adalah judi, ya kan, saham itu adalah financial market, kita ngomongnya financial market itu judi. Cuman kalau lu kirim video ini mereka belum tentu ngerti gitu, ya. Ini bukan game sederhana yang gampang. Investing adalah infinite game. Dan kemungkinan ketika lu mulai di awal lu pasti rugi. Kenapa? Karena lawan lu adalah orang-orang kayak gua, gitu. Lu jangan kira lu di financial market tuh lawan lu adalah temen sekolah lu, enggak. Lu berdua main itu kayak main sama-sama bego. Ibaratnya financial market tuh lu main pingpong, tapi lu nggak bisa lihat lawannya siapa. Kalau lu lebih bodoh dibanding rata-rata konsensus, lu akan selalu rugi, ya. Jadi financial market tuh seperti itu konsepnya. Lebih bodoh lu dari rata-rata konsensus yang kita sebutin namanya market, lu akan mendapatkan kerugian. Kalau lu nggak mau belajar kayak begini, ya lu silahkan nabungan jadi celengan ayam gitu. Lu nggak usah investasi, ya. Nggak usah teriak-teriak ke orang kalau rugi. Lu harus bisa punya pemikiran yang independen, lu harus lihat diri lu. Dan ini bukan game yang lu harus main kok, gitu. Kalau lu nggak pengen berinvestasi, lu nggak pengen mengerti sebuah bisnis, ya silakan, nggak ada yang maksa lu, gitu. Cuman ini gue akan ngajarin gimana caranya framework gue bisa melihat sebuah bisnis ya. Jadi kalau di ini ada manajemen dari BCA yang nonton ini, atau karyawan BCA silahkan kirim ke atasan kalian. Saran gue adalah yaitu, keep competitive advantage kalian. Ya. Jangan sampai kesalip. Karena kalau kita lihat dari segi internet banking sekarang, ada yang lagi ngejar kalian nih, yaitu Mandiri dengan Livin-nya. Jadi jangan sampai terlena nih, karena growth dari internet banking kalian bagus sekali. Ya, kalian bisa scaling cepat sekali tanpa karyawan yang banyak. Dan kalian bisa udah build trust gitu kan selama puluhan tahun, bisa dapat kasa,
Kalau bisa kasa naikin lagi sampai 84%. Net interest margin kalian gue forecast ya di 2027, kan lihat di sini, itu harusnya bisa di sekitar ya hampir 6% ya. Dan kasa kalian juga harusnya meningkat by 2027. Jadi itu aja untuk video kali ini dan sekian ya analisa gue antara BCA, Mandiri, dan BRI.